Halo Sobat Visional, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Sobat Visional berada. Ya, kembali saya menuju karoseri vertikal Kediri, yang mana saya akan mereview tipis-tipis atau armada medium bus yang informasinya sudah selesai dirombak di karoseri vertikal Kediri dan akan segera rilis. Namun kapan rilisnya saya juga belum dapat informasi, namun kita review tipis-tipis sebelum dibawa langsung ke garasinya. Nah, unitnya ada di depan kita sana ya, yaitu dari POL Baha Trans dengan berwarna putih, livernya juga yang terlihat keren sekali ya. Nah, sedikit bocoran. Nah, buat teman-teman Mira Mania ataupun Eka Mania ya, di sebelah kita ini ada Eka Patas ya. Nah, ini semoga saya bisa ambil videonya secara utuh ya. Ini karena masih banyak pengerjaan di unit ini, jadi kita fokus untuk nge-review unit L Baha Trans. Yuk kita review lebih dekat lagi. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai ya. Ya Sobat Visional, sekarang saya sudah mendekat di armada medium bus dari POL Baha Trans yang informasinya sudah selesai dan ini siap untuk rilis. Dan informasinya ini akan rilis ke wilayah Jawa Timuran juga, yaitu tepatnya di wilayah Malang ya. Untuk wilayah Malang saya kurang paham di mana, tapi ini informasinya seperti itu, yaitu ke wilayah Malang. Dan ini basic bodinya, informasi yang saya dapat juga itu body RS ataupun Rahayu Sentosa ya. Ini dirombak menjadi Jetbus MDG 5+ ya. Untuk bagian kol depannya sudah mengalami perubahan menjadi Jetbus 5 versi vertikal Kediri. Dari mulai headlampnya kiri dan kanan sudah terpasang dengan baik ya. Dan untuk lampu kota ataupun lampu alisnya pun sama sudah terpasang dengan baik. Dan untuk kisi-kisi ataupun grill bagian depannya pun sama ya. Ciri khasnya dari vertikal yaitu dengan plat laser CNC dengan brandingan vertikal seperti ini ya. Kita lihat ke bagian kacanya. Di bagian kacanya sudah terpasang bando dengan tulisan L Baha Trans ya. Ini kemungkinan di bagian dalamnya ini sudah ada lampu LED-nya, sehingga kalau malam hari itu nyala dan terlihat tulisan L Baha Transnya. Dan untuk di bagian kaca yang paling atasnya lagi sudah tertuliskan Jetbus MD5 pariwisata. Nah, ini untuk spionnya ini kolaborasi ataupun kombinasian dari spionnya SR. Mungkin ini sesuai pesanan dari pemiliknya ya. Jadi menggunakan spion SR seperti ini yang sudah ada lampu sen model sabit seperti ini. Nah, yang spesialnya mungkin ini juga pesanan ya dari pemiliknya. Biasanya kalau spion SR tidak ada brandingan emblem vertikal seperti ini. Nah, sekarang dia dipasang. Mungkin ini memang pesanan. Jadi sesuai requestan lah ya. Jadi untuk di vertikal ini semua kembali lagi ke requestan pemilik unitnya masing-masing. Ini untuk bagian depannya sudah terlihat baik ya. Dan saya rasa ini udah cukup bisa dirilis ya. Kita beralih ke bagian sebelah kirinya. Nah, biasanya untuk sebelah kirinya itu ada pembedanya. Nah, ini requestannya adalah menggunakan double glass untuk kaca lambung seperti ini. Ini tembus ya, teman-teman. Kelihatan ya kursinya di dalam. Nah, dan tertuliskan L Baha Trans. Dan selendangnya pun sudah terpasang seperti ini juga dengan baik. Ya mungkin kelihatan agak aneh, tapi mungkin ini karena seleranya masing-masing, jadi terpasang Jetbus 5 namun menggunakan double glass untuk kaca lambungnya atas dan bawah. Untuk warna dasarnya putih ya, putih, total putih semuanya. Dan di bagian liverynya ini menurut saya seperti livery burung ya. Kalau teman-teman mungkin bisa melihatnya, nah ini seperti burung ya dari belakang sini. Nah, ini seperti paruhnya dan ini matanya. Nah, ini bagian atas kepalanya ya. Jadi seperti burung kalau menurut saya. Mungkin buat teman-teman ada pandangan lain. Terus
untuk bannya ini ya nanti menggunakan weldop ini ya. Tadi weldopnya sudah tersedia, tinggal dipasang weldopnya aja. Kita coba buka untuk, nah ini sama ya, ini tempat aki. Di sini tempat aki biasanya, dan kita buka untuk bagasinya. Yang satu lagi, ini ringan sekali ya untuk buka bagasinya. Nah kan seperti yang saya bilang bahwa ini akan dipasang weldop, dan memang weldopnya belum dipasang. Ada depan 2, belakang 2. Dan untuk bagian bagasinya sendiri sama seperti rombakan medium-medium yang lainnya, yaitu dengan lantainya sudah menggunakan lantai bordes, dan karpet menggunakan karpet jenis karet, dan di dalam sini sudah terpasang lampu LED panjang ke sana. Jadi kalau malam hari lampu LED-nya bisa dinyalakan, dan bagian bagasi ini bisa terang dan terlihat. Dan pastinya untuk besi yang seperti ini akan selalu terpasang, dan ini juga kembali lagi ke requestannya lagi ke pemiliknya, apakah mau dipasang besi stainless seperti ini atau tidak, itu kembali lagi ya. Jadi ini tinggal pemasangan weldop untuk bagian rodanya, jadi kelihatan lebih keren lagi ya. Ini memang belum dipasang, jadi masih ada mungkin finishing yang lainnya. Kita tutup dulu untuk bagian bagasinya. Kita lanjut ke bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya ini pintunya full dari bawah sampai atas ya. Untuk bagian pintu belakang ini ada kaca yang bisa dibuka sebelah sini, nanti kita bisa lihat dari dalam ya. Ini kita buka juga bisa, kita coba buka. Nah, ini untuk masuk ke dalam kabin penumpang bagian belakang cukup luas ya, kalau menurut saya ini cukup luas sekali. Jadi nanti kita bisa lihat bagian kabin penumpangnya. Kita lanjut ke belakangnya. Ya seperti yang sudah untuk medium bus yang dirombak di sini, itu semua kembali ke requestan para pemilik. Ya ini Jetbus 5 dengan kombinasi lampu SR yang ada di bagian atas, dan juga sudah ada tulisan vertikal brandingannya yang di kaca ini, dan pasti tidak ketinggalan itu ya. Untuk spoilernya pun sudah terpasang dengan baik, ada lampu mayang kiri dan kanannya juga dengan baik. Dan untuk lampu belakangnya memang ada perbedaan ya, mungkin teman-teman kalau untuk Jetbus kenapa sih tidak nyambung. Nah ini lampunya panjang ya, panjang jadi tidak bisa menyambung. Kalau lampunya pendek itu dia bisa menyambung dari bagian lampu stopan sini menyambung ke sini. Nah ini karena ini panjang jadi ditaruh di bawahnya lampu stopan ini, dan tentunya di bawah bagasi ini ya. Nah, untuk knalpotnya yang berfungsi hanya salah satu saja, yang satu berfungsi, yang satu hanya variasi, dan tentunya diberikan besi seperti ini, seperti bus-bus besar sebagai variasi, dan juga melindungi bumper belakang pada saat kondisi menanjak dan jalannya lebih rendah, sehingga tidak terjadi benturan ke bagian bodi belakang. Nah ini untuk bagian belakang dari unit LBH Trans, cukup baik semuanya. Mungkin dengan warna putih ya, karena warna putih jadi apapun liverinya jadi masuk-masuk saja ya. Nah ini kita lihat lagi sebelah kanan. Untuk sebelah kanannya tetap ya sudah disediakan pintu darurat yang harus sudah dipasang. Ada 2 yang disangkutnya di dalam 1. Untuk pengisian bahan bakarnya ada di sebelah sini ya, jadi tidak terlihat bahwasannya untuk tempat pengisian bahan bakar di mana. Nah pengisian bahan bakar ada di belakang sini. Jadi ini model bagasi ya, model pintu bagasi seperti ini. Nah ini diangkat. Nah ini tersedia tangki bahan bakar ada di belakang, tepatnya di roda belakang sebelah kanan di bagian belakang. Ya, ini bagian sebelah kanannya juga sama ya, sudah terpasang yang lain-lain. Bagasinya pun sama ya, tadi tembus sampai ke sebelah kiri ke kanan tembus. Kaca lambungnya pun sama ya, sudah ada tulisan LBH Trans, dia tembus sampai dalam. Dan ini memang requestan dari pemiliknya, menggunakan double glass depan dan kiri kanan.
Ya, ini untuk bagian eksteriornya dari unit L-Baha Trans. Kita akan lanjut ke bagian interiornya. Yuk, kita langsung ke dalam. Oke Sobat Wish Channel, sekarang kita akan review bagian dalamnya dari unit L-Baha Trans ini. Untuk pintu depannya sendiri menggunakan pintu sliding. Dan tentunya sama seperti yang lain-lain ya. Untuk lantai bagian depan sini sudah diberikan alas dengan flat bordes, sama seperti armada-armada yang dirombak ataupun dibangun baru di sini. Kita masuk yuk, lanjut. Nah, ini masih dalam tahap mungkin finishing lagi sebelum rilis nanti. Jadi sebelum rilis kita coba untuk bisa di review terlebih dahulu. Takut tidak sempat untuk mereview unit ini. Nah, kita sudah disambut bangku kernet ya di sini, bangku kernet. Dan sudah ada bangku leader serta bangku driver. Untuk dashboardnya sama ya, standarnya vertikal seperti ini, sudah diberikan backlight warna hitam. Dan tentunya untuk hiburan audionya di sini dia sudah menggunakan audio dengan versi Android, yang mana bisa digunakan untuk karaoke dan lagu-lagunya bisa diambil dari YouTube. Dan juga sudah ada tersedia pengatur suara, speaker, dan untuk karaoke sudah terpasang dengan baik. Dan panel-panelnya juga sudah terpasang. Ini bukan unit baru ya, jadi ini unit rombakan. Karena ini unit medium, jadi tidak ada speaker di bagian pilar atas di sini ya. Jadi kalau bis besar dia biasanya ada di sini. Namun ini sudah terpasang bandol dengan baik dan sudah ada jam digitalnya juga terpasang. Oke, kita lanjut masuk ke bagian kabin penumpangnya. Sini sudah ada partisi sebelah kiri dan juga sebelah kanan, sudah terpasang dengan baik juga. Dan ini sudah terpasang kursinya dengan backlightan warna hitam dan coklat atau krem ya. Jadi hitam kombinasi krem. Ini kursinya bukan dari Rimba Kencana, tapi ini custom ya, kursi custom yang mungkin memang dipesan oleh pemiliknya atau memang keluaran dari Karoseri Vertikal sendiri. Total seatnya ada 33 seat dan memang tidak terlalu besar untuk kursinya sendiri ya, jadi agak kecil ya. Seatnya ini ada 33. Dan untuk di rak-raknya sendiri, untuk rak sendiri udah ada 4 titik speaker ya, sebelah kiri kanan di depan dan juga belakang kiri kanan. Dan ini yang saya bilang tadi, ini bisa digunakan sebagai pintu darurat juga selain dari pintu yang di belakang sana. Untuk louvre AC-nya pun sudah dipasang dengan baik, versi Jetbus 5 seperti ini, yang sudah diberikan fasilitas USB charger, lampu baca, dan juga tentunya tidak ketinggalan adalah louvre AC-nya ataupun lubang AC-nya di sini ya. Kita lanjut ke bagian belakang ya. Ini mungkin nanti akan di finishing lagi sebelum rilis. Dan sudah tersedia satu subwoofer di belakang sini. Jadi ada 4 speaker di atas rak dan juga sudah tersedia satu speaker subwoofer yang akan dipasang di sini ya, sudah tersedia. Nah, untuk bagian anak tangga belakang ini cukup luas sekali ya, cukup luas sekali. Namun ini tidak diberikan dudukan ataupun bracket yang ada di sini supaya pintu ini bisa ditutup. Mungkin ini memang tidak di request ya oleh pemiliknya ataupun ownernya supaya pintu ini tetap bisa difungsikan. Dan ini partisinya juga sudah menggunakan partisi stainless seperti ini. Nah, ini untuk kita duduk di bagian belakang, tampilannya seperti ini ya, dengan versi bus medium. Ya, secara overall bagian luar dan dalam unit ini sudah 95-96% sudah siap ya. Tinggal mungkin beberapa pengecekan lagi sebelum unit ini benar-benar dibawa pulang ke garasinya langsung ya. Dan ini informasi yang saya dapat ya dari Karoseri, ini akan rilis ke wilayah Jawa Timuran, tepatnya di wilayah Malang. Dan ini bodi asalnya itu dari bodi RS ya, ataupun Rahayu Sentosa.
Oke, Sobat Bis Channel, demikian review singkat saya untuk satu armada medium dari POL Bahatrans ini. Secara overall, untuk keseluruhan bagian luar dan dalam sudah selesai dilakukan perombakan dan mungkin akan dilakukan pengecekan sebelum dibawa ke garasinya ya. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang keliru ataupun yang salah, saya mohon maaf. Saya hanya mendapatkan informasi dari karoserinya, dan mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang mungkin menyinggung para Sobat Bis Channel ya. Saya akhiri untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bis Channel.